Oke, untuk pembahasan selanjutnya di dalam konsep generik pada manajemen layanan teknologi informasi, kita akan membahas tentang aset, resource atau sumber daya, dan kapabilitas yang dibutuhkan di dalam mengelola suatu layanan teknologi informasi. Oke, jadi untuk sebelumnya kita sudah membahas tentang aspek-aspek yang dapat aspek-aspek dari suatu layanan yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai yang bisa dimanfaatkan oleh customer. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang aset, resource atau sumber daya maupun kapabilitas. Nah, apa sih yang dimaksudkan atau apa yang akan kita bahas kali ini? Yang kita bahas kali ini itu adalah resource atau sumber daya maupun kapabilitas yang bisa berkontribusi terhadap penciptaan nilai dari suatu layanan. Kalau misalkan kita bisa lihat pada gambar di depan, maka di sini ada kapabilitas dan yang satunya adalah resource. Yang mana kapabilitas itu memiliki 5 elemen. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah organisasi, yang ketiga adalah proses, yang keempat knowledge, dan yang kelima adalah people. Yang mana kalau misalkan kita bisa lihat, people itu difokuskan pada experience, keahlian dari people dan relationship antara satu individu dengan individu yang lain. Sedangkan untuk resource juga dibagi menjadi 5 elemen. Yang pertama adalah financial capital, yang kedua infrastruktur, yang ketiga adalah aplikasi, yang keempat informasi, dan yang kelima adalah jumlah atau banyaknya staff yang dimiliki oleh organisasi untuk mengelola suatu layanan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat apa yang dimaksud dengan resource dan elemen-elemen yang membentuk resource. Resource sendiri itu apa sih? Resource itu merupakan suatu input atau masukan yang dibutuhkan bagi organisasi penyedia layanan untuk menciptakan suatu nilai. Nah, secara umum resource ini terdiri dari yang pertama adalah financial capital, yang kedua adalah infrastruktur, yang ketiga adalah aplikasi, yang keempat adalah informasi, dan yang kelima adalah people. Oke, mari kita bahas masing-masing elemen dari resource ini mulai dari financial capital. Nah, apa yang dimaksud dengan financial capital? Financial capital itu merupakan modal yang dibutuhkan bagi organisasi untuk memulai bisnisnya. Dalam hal ini adalah modal yang dibutuhkan oleh organisasi untuk bisa mendeliver suatu layanan kepada customer. Yang kedua adalah infrastruktur. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur? Yang dimaksud dengan infrastruktur adalah ya infrastruktur IT maupun infrastruktur non-IT yang berkontribusi terhadap pembuatan atau penyusunan suatu layanan atau pembuatan suatu layanan. Contoh dari infrastruktur IT antara lain adalah server, router, data center. Sementara infrastruktur non-IT di dalamnya termasuk ada office, terus kendaraan atau alat transportasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah aplikasi. Arti dari aplikasi di sini adalah suatu software atau perangkat lunak yang dibutuhkan bagi organisasi penyedia layanan untuk meningkatkan suatu layanan yang diberikan, untuk menambahkan suatu nilai terhadap layanan yang diberikan kepada customer. Contoh dari aplikasi itu adalah alat analisis, business intelligence, accounting, alat untuk melakukan audit keuangan, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah resource. Resource yang keempat adalah information. Apa yang dimaksud dengan information? Yang disebut dengan information itu adalah kumpulan data yang disusun sedemikian rupa atau yang disusun secara terstruktur sehingga bisa memberikan suatu informasi, bisa memberikan suatu maksud tertentu bagi penggunanya. Itu yang dimaksud dengan informasi. Nah, informasi ini akan berguna bagi organisasi di dalam memulai dari suatu layanan serta untuk melihat apakah atau pola dari customer di dalam menggunakan layanan milik organisasi, yang mana ketika sudah dipelajari pola dari customer, maka organisasi atau dalam hal ini adalah service provider akan bisa memberikan suatu
uh, suatu layanan ya, suatu added value bagi customer. Yang terakhir di sini adalah people. Apa yang dimaksud dengan people? Di sini people merupakan orang-orang yang mengelola layanan. Dalam hal ini itu tidak merepresentasikan tentang skill yang dimiliki oleh tiap-tiap staf di dalam pengelolaan layanan, tetapi seberapa jumlah dari people yang dibutuhkan di dalam mengelola layanan. Jadi di sini lebih berfokus kepada jumlah dari orang serta tugas dari tiap-tiap individu. Ya. Oke, jadi itu terkait dengan resource yang ada di dalam komponen layanan teknologi informasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang kapabilitas yang ada di dalam suatu layanan. Terlebih dulu kita harus membahas apa yang dimaksud dengan kapabilitas. Kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kapabilitas ini. Nah, apa yang dimaksud dengan kapabilitas? Kapabilitas itu merupakan representasi dari kemampuan suatu organisasi, pengalaman dari suatu organisasi yang bisa digunakan untuk membantu organisasi di dalam mendeliver suatu layanan bagi customer. Itu yang disebut dengan kapabilitas, ya. Kapabilitas sendiri itu dibagi menjadi 5, dimulai dari manajemen, yang kedua adalah organization, yang ketiga adalah proses, manajemen, organization, proses, yang keempat adalah knowledge, dan yang kelima adalah manusia atau people. Oke, kita akan mencoba untuk membahas apa yang dimaksud dengan manajemen. Manajemen itu merupakan suatu keahlian yang bisa digunakan atau yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi untuk bisa menggunakan resource seefisien dan seefektif mungkin sehingga bisa menghasilkan nilai yang setinggi mungkin bisa dimanfaatkan oleh customer. Itu yang disebut dengan suatu kegiatan manajemen. Oke, terus apa yang dimaksud dengan organisasi? Di sini organisasi itu merupakan pengelolaan terhadap waktu, energi, uang, dan people agar tiap-tiap elemen tersebut dapat mendukung di dalam penciptaan nilai bagi customer. Itu yang disebut dengan organisasi. Yang ketiga adalah proses. Apa yang dimaksud dengan proses? Yang dimaksud dengan proses itu merupakan suatu kumpulan dari kegiatan yang dilakukan secara terstruktur sehingga bisa menghasilkan suatu nilai bagi partisipan di dalam proses tersebut. Itu juga merupakan suatu kapabilitas yang artinya di sini adalah proses itu akan dibutuhkan di dalam organisasi untuk mengelola setiap langkah-langkah layanan, langkah-langkah di dalam memberikan layanan IT. Yang keempat adalah knowledge. Apa yang dimaksud dengan knowledge? Yang dimaksud dengan knowledge ini adalah representasi individu yang muncul karena melihat suatu informasi tertentu. Itu yang dimaksud dengan knowledge, ya. Jadi di sini knowledge itu akan dibutuhkan agar organisasi itu memahami apa saja skill yang diperlukan agar nilai yang bisa dihasilkan dari layanan itu bisa tersampaikan pada customer, ya. Dan yang terakhir adalah people. Yang dimaksud dengan people di sini adalah pengalaman dari people, skill atau keahlian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi yang bisa membantu suatu organisasi di dalam mencapai tujuan atau mencapai atau mendeliver suatu layanan sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Itu yang dimaksud dengan people. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan tentang aset. Nah, kalau misalkan sudah kita diskusikan di slide sebelumnya bahwa tentang resource maupun capabilities serta elemen-elemen yang ada di dalam resource dan capabilities. Nah, kalau misalkan kita bisa perhatikan atau kita bisa simpulkan, maka setiap elemen-elemen yang ada di bawah resource atau yang ada di dalam resource maupun capabilities itu akan disebut sebagai aset. Secara umum disebut sebagai suatu aset. Nah, aset sendiri itu dibagi menjadi 2 di dalam layanan teknologi informasi. Yang pertama adalah service asset dan yang kedua adalah customer asset.
Nah, apa yang dimaksud dengan service asset di sini? Service asset merupakan suatu resource maupun capabilities yang berkontribusi terhadap bagaimana suatu organisasi itu bisa menjalankan suatu layanan sehingga bisa menghasilkan atau menciptakan suatu nilai. Itu yang disebut dengan service asset. Nah, contoh dari service asset itu seperti apa? Contohnya adalah infrastruktur, network, atau jaringan, aplikasi, leadership, organisasi, manajemen, itu semuanya merupakan komponen atau contoh dari suatu service asset. Sedangkan apa yang dimaksud dengan customer asset? Yang dimaksud dengan customer asset itu merupakan resource atau sumber daya serta kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki oleh organisasi di dalam mendukung suatu customer untuk mencapai tujuan bisnisnya. Itu yang disebut dengan customer asset. Nah, contohnya adalah dari customer asset adalah people atau orang-orang. Yang kedua adalah aplikasi, yang ketiga adalah suatu proses. Nah, dapat disimpulkan atau dapat diperhatikan di sini bahwa service asset dan customer asset itu bisa saja merepresentasikan komponen yang sama. Sehingga di sini dapat diterjemahkan bahwa bisa saja satu komponen atau satu elemen itu bisa masuk ke dalam service asset maupun bisa masuk ke dalam customer asset. Oke, kalau misalkan bisa kita simpulkan berarti aset itu merupakan setiap resource maupun kapabilitas yang dimiliki oleh organisasi untuk bisa membantu organisasi tersebut di dalam menyampaikan suatu layanan. Itu yang disebut dengan suatu aset. Yang dimaksud dengan service asset itu adalah resource maupun capability yang digunakan oleh service provider untuk bisa menyampaikan suatu layanan ke customer. Yang disebut dengan service asset, sedangkan yang disebut dengan customer asset adalah resource maupun capability yang digunakan oleh customer untuk bisa mencapai tujuannya ketika mereka menggunakan layanan. Oke, jadi itu merupakan penjelasan dari aset, resource maupun capabilities yang ada di dalam sebuah layanan teknologi informasi.